Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Today is Wednesday, 21st April 2021. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Nah, minggu yang lalu sempat kita libur ya pelajaran bahasa Inggris karena libur awal Ramadan. Gimana semuanya kabarnya di rumah, pada sehat kan ya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Amin. Nah, minggu yang lalu sempat Bapak kasih catatan tentang earthquake atau tentang gempa bumi. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak akan jelaskan tentang kelanjutan pelajaran minggu sebelumnya, yaitu penggunaan kata must, ya, must dan must not. Secara bahasa, must itu artinya harus. Nah, nanti penjelasan lebih rincinya di video berikut ya. Oke, cek atau tonton terus sampai selesai videonya. Oke, baik anak-anak. Nah, ini akan Bapak jelaskan tentang penggunaan must. Ya, tadi seperti di awal sudah Bapak sampaikan, must itu artinya harus. Nah, lihat di gambar di sini ya, di video ini. Must expresses obligation imposed by the speaker. Jadi artinya must itu mengungkapkan kewajiban yang ditekankan oleh si pembicara atau keharusan. Ya, kata must ya. Nah, penggunaan kata must ada dua. Yang pertama, to remember, untuk mengingat. We can use must to talk about rules. For the adjective, we can say must not or mustn't. Kita bisa menggunakan must untuk menyatakan peraturan. Untuk negative sentence atau larangan, kita menggunakan must plus not atau mustn't disingkatnya ya. Contoh, parents must take care of their children. Orang tua harus menjaga anaknya. You must stay under the table until the earthquake stops. Kamu harus diam di bawah meja sampai gempa buminya berhenti. Nah, itu penggunaan must untuk kalimat positif atau kalimat tentang peraturan ya, yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya nih contoh kalimat yang negatif atau larangan. You must not atau you mustn't shout in the library. Kamu tidak boleh berisik di perpustakaan, atau tidak seharusnya berisik di perpustakaan. She must not forget her books. Dia seharusnya tidak lupa tentang bukunya. Yaitu penggunaan must dan must not yang berfungsi sebagai remember atau pengingat. Nah, yang kedua fungsinya be careful atau menyatakan kehati-hatian. The main verb is without to. Kata kerja utamanya tanpa menggunakan to. Contoh, he must be careful when cutting food. He must be careful when cutting food. Dia harus hati-hati ketika memotong makanan. I mustn't make a mess. I mustn't make a mess. Saya seharusnya tidak membuat berantakan. Itu tadi contoh penggunaan must dan mustn't atau must not untuk menyatakan kehati-hatian. Jadi kesimpulannya, must itu pertama ya, kata must artinya harus. Dua, fungsinya untuk menyatakan pengingat atau remember. Contoh, parents must take care of their children. Orang tua harus menjaga anaknya. Yang kedua, be careful atau kehati-hatian. Contoh, he must be careful when cutting food. Dia harusnya hati-hati ketika memotong makanan.
Nah, itu tadi penjelasannya mengenai penggunaan must dan must not. Mudah-mudahan penjelasan daripada Yan dapat kalian pahami. Kalau ada pertanyaan, boleh menghubungi Pak Dayan melalui WhatsApp. Insya Allah akan Bapak berikan penjelasan. Oke, thank you for your attention. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.